Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah wa salamun ala ibadihi alladhina istafah, amma ba'd. Para mahasantri, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kali ini kita akan melanjutkan Ta'limul Afkar, dalam hal ini kitab At-Tadhib. Kita akan lanjutkan materi kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini walaupun via daring atau dalam jaringan atau online, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya dan Allah menganugerahkan kepada kita ilman nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi muallifai Syekh Abi Syuja wa Syekh Mustafa Dib Al-Bugha wa ila jami'i masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita hari ini masuk pembahasan tentang luqatah. Luqatah yaitu barang yang kita temukan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa idza wajada, apabila menemukan sapa man luqatatan ing luqatah, yaitu barang yang barang itu ndak ada pemiliknya dan ndak diketahui pemiliknya. Fi mawatin ing dalem pira-pira tanah yang tak bertuan. Artinya barang itu kita temukan di tempat yang tempat itu tidak ada yang memiliki. Kalau pada fasal yang lalu kita pernah membahas tentang bagaimana memanfaatkan lahan yang mati yang tidak ada pemiliknya untuk dijadikan lahan produktif. Nah, ini luqatah termasuk fi mawatin yang barang temuan itu ditemukan di tanah yang tak bertuan. Autoritin atau di jalan, umpama kita lagi jalan lalu menemukan sesuatu barang, falahu maka iku berhak bagi man akhdhuha utawi mengambil luqatah au tarkuha atau membiarkannya atau meninggalkannya. Jadi kalau kita melihat uang atau barang yang berharga di tengah jalan, maka kita ini punya pilihan antara mengambil itu atau membiarkannya. Wa akhdhuha aula min tarkiha. Wa akhdhuha utawi mengambil luqatah, jadi mengamankan barang temuan iku aula lebih utama min tarkiha dibanding membiarkannya atau meninggalkannya. In kana ala thiqatin, in kana yen toh ono apa akhdhuha iku ala thiqatin lebih dipercaya, atau jika orang tersebut lebih thiqah, lebih bisa dipercaya minal qiyami biha dari memanfaatkan luqatah tersebut, minal qiyami saking memanfaatkan biha kelawan luqatah. Wa idza akhadha wa idza nalikani akhadha mengambil sapa man ha ing luqatah, wajib maka wajib harus alaihi ing atase man apa an ya'rifa untuk mengenali sapa man sittata asya'a ing 6 hal. Jadi kalau sudah mengambil barang temuan itu, maka dia harus mengenali, harus mengetahui 6 hal. Apa saja 6 hal itu? Rupane wi'a'aha, wadahnya. Jadi bentuk wadahnya seperti apa? Barang yang ditemukan tadi itu loh.
wa ifasaha dan penutupnya, wa wikaaha dan tali penutupnya. Ini kenapa kok dalam fikih dicontohkan begini? Karena dulu yang sering hilang, sering ketinggalan itu termasuk wadah minuman. Jadi kalau musafir zaman dulu itu kan bawa wadah minuman yang terbuat dari kulit, yang lalu kemudian ini tali penutupnya itu ada tandanya biasanya. Maka harus dikenali untuk nanti ketika diumumkan. Nah, kalau sekarang biasanya orang cukup bawa aqua, nanti kalau haus tinggal beli di tengah perjalanan karena banyak toko-toko, banyak Indomaret atau Alfamaret. Kalau dulu kan tidak ada. Sehingga ini yang harus dikenali termasuk wadahnya, penutupnya, bahkan tali penutupnya. Ini ada cirinya di situ. Wa jinsaha dan jenisnya, wa adadaha dan jumlahnya, wa waznaha dan beratnya. Jadi beratnya barang luqatah tadi itu. Ini harus diidentifikasi. Jadi dikenali ini maksudnya harus diidentifikasi sehingga nanti memudahkan ketika mengumumkan. Wa yahfadhu dan menjaga sapa man ha ing luqatah fi hirzi mithliha ing dalam tempat yang aman, artinya tempat yang memang dalam penjagaan dirinya, dalam penjagaannya, dalam penjagaan barang luqatah itu. Thumma idza arada, thumma nuli idza arada, apabila berkeinginan sapa man tamallukaha ing memiliki luqatah. Jadi barang luqatah itu kalau ingin dimiliki tidak boleh langsung dimiliki, tapi harus ada syaratnya. Arrafa maka mengumumkan sapa man ha ing luqatah sanatan selama 1 tahun. Sanatan ing dalam 1 tahun. Ala abwabil masajid. Jadi pengumuman itu ing atase pintu-pintu masjid. Jadi masjid itu kan termasuk tempat yang sering dikunjungi orang, sehingga ini diumumkan. Barang siapa yang kehilangan wadah air, umpama begitu. Lalu kalau ada yang ngaku, saya kehilangan, apa ciri-cirinya? Oh, ciri-cirinya ini, tali penutupnya ini. Kalau sesuai, maka ya harus dikembalikan. Ala abwabil masajid, ini kalau hari ini di masjid itu biasanya ada papan pengumuman. Jadi ya cukup ditempel di papan pengumuman. Kalau hari ini bisa di media sosial, di medsos kita umumkan, nemukan barang apa, tapi tidak usah dirinci. Apalagi kalau nemu uang begitu, nemu uang 2 juta, ya tidak usah ditulis 2 jutanya, tinggal nanti 2 juta. Siapa yang kehilangan uang, kalau ada yang ngaku berapa uangnya. Kalau dia ngakunya 3 juta, ya berarti tidak cocok, kan begitu. Wa fil maudhi, dan di tempat allazi wajadaha fihi, allazi kang wajata yang menemukan sapa man ha ing luqata fihi ing dalam allazi. Maksudnya dan juga di tempat yang mana barang tadi ditemukan dan di sekitarnya. Umpama saya nemu di jalan Gatot Subroto, maka pengumuman itu ya dekat-dekat dengan jalan Gatot Subroto dan termasuk di jalan Gatot Subroto itu. Ini contohnya. Fa illam yajid, maka jika tidak menemukan sapa man sahibaha ing pemilik luqatah. Maksudnya sudah diumumkan 1 tahun, kok tidak ada yang datang untuk mengakui bahwa itu barangnya dan untuk mengambil barang itu, kana mongko ono iku lahu berhak bagi man an yatamallakaha utawi boleh memiliki luqatah. Jadi luqatah itu boleh dimiliki bisyartil dhaman, kelawan syarat ada jaminan. Maksudnya ada jaminan itu kalau sudah setahun dipek, dimiliki, nanti kalau ada yang datang ngakui kok barangnya sama, ya dia tetap harus memberikan ganti dari barang itu, kan begitu. Kita lanjutkan. Wal luqatatu utawi luqatah barang temuan iku ala arba'ati adrubin, ing atase 4 pira-pira tingkah. Maksudnya ada 4 hal. Jadi luqatah itu ada 4 hal. Ahaduha utawi yang pertama iku ma barang ya beko kang tetep alat dawami ing atasi dawam selamanya. Maksudnya barang itu awet, yaitu barang itu tidak gampang rusak, bukan makanan tapi barang itu awet. Umpama kita menemukan uang, dompet sama isinya, itu kan barangnya
alat dawam, yabqa alat dawam. Fahadza maka utawi iki iku mang yang dijelaskan iku hukmuhu, hukumnya. Apa tadi itu? Ya tadi itu diumumkan setahun, lalu kalau kemudian tidak ada ya dipakai dulu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian ada yang datang untuk mengakui bahwa itu barangnya, maka ya dia harus siap untuk mengganti barang temuan yang dia pakai. Nggih. Wathani utawi yang kedua iku ma barang laya beko yang tidak tetap, jadi enggak awet. Kata'a mirratbi seperti makanan basah. Jadi kalau ada kue basah nemunya pagi, ini sore sudah mambu, sore sudah basi, maka fahuwa mukhayyarun iku mukhayyarun boleh milih baina aklihi wa ghurmihi, antara memakan barang itu atau menjadikan barang itu sebagai hutang. Jadi boleh dimakan, bukan atau ini ya, baina aklihi wa ghurmihi. Jadi boleh dimakan dan kemudian menjadi hutang. Jadi kalau makan seharga 10.000 berarti kalau ada yang ngaku setelah diumumkan, maka kita harus mengganti senilai barang yang kita makan itu. Karena kalau disimpan pun percuma, malah mubazir, malah eman kan gitu. Au bai'ihi, atau yang kedua pilihannya menjual. Jadi barang itu dijual, wa hifdzi tsamanihi, dan hasil penjualannya disimpan. Umpama dapat uang 20.000, nemu nasi bungkus, maka 20.000 itu disimpan, nanti 20.000 itu kita berikan kalau ada orang yang mengakui bahwa kehilangan nasi bungkus. Ini contoh. Lalu yang ketiga, watsalitsu tawi yang ketiga iku ma barang ya beko yang tetap atau tahan lama, bi'ilajin dengan pengawet. Jadi barang itu tahan lama tapi kalau diberi pengawet. Karutopi seperti rutop. Ini termasuk rutop itu kurma yang masih segar itu. Biasanya pengawetnya ya dimasukkan ke dalam kulkas, ke dalam freezer. Fayaf'alu maka melakukan sopeman al-maslahatna yang maslahat. Ini maslahatnya seperti apa? Kalau dibiarkan nggak ada pengawetnya, nanti ya lama-lama busuk. Nah, apa yang maslahat itu? Rupani min bai'ihi wa hifdzi tsamanihi. Boleh menjualnya, kemudian dia menyimpan uang hasil dari jualan itu. Au tajfifihi wa hifdhihi, atau pilihan yang kedua agak ribet, umpama nemu rutop lalu kemudian dikeringkan, dijemur, setelah dikeringkan jadi kemudian disimpan, wa hifdhihi, kemudian disimpan. Termasuk ini anggur yang basah lalu disimpan lalu untuk menjadi kismis dan lain sebagainya. Warabi'u utawi yang keempat iku ma barang yahtaju yang membutuhkan apa ma ila nafaqatin terhadap nafaqah, kal hayawani seperti hewan. Jadi nemu hewan itu kan butuh nafaqah, artinya butuh diberi makan. Kalau tidak diberi makan maka hewan itu akan mati. Maka ini kategori luqathah yang keempat. Wa huwa utawi ma yahtaju ila nafaqatin ini iku dorbani, ada dua macam. Jadi hewan yang begini ada dua macam. Yang pertama rupane hayawanun, hewan la yamtani'u binafsihi, yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Contoh, nemu kambing di padang pasir, maka kambing itu tidak bisa melindungi diri sendiri. Kenapa? Karena dia bisa diterkam oleh binatang buas, serigala contohnya, yang akan menerkam kambing itu. Fahuwa mukhayyarun, maka orang yang menemukan begini ini diberi pilihan, mukhayyar baina aklihi wa ghurmi tsamanihi. Yang pertama boleh memakan hewan itu. Ya tentunya kalau makan hewan ini harus disembelih dulu. Lalu kemudian harga dari hewan itu, berapa harganya itu menjadi hutang dia untuk nanti kemudian diumumkan. Kalau ada yang mengaku, maka dia harus mengembalikan. Autarkihi atau meninggalkan, membiarkannya. Jadi hewan itu dibiarkan. Watatawwu'i bil infaqi alaihi, dan
tatawwu ini baik termasuk sunnah itu bil infaqi alaihi, memberi makan. Jadi diberi makan lalu dibiarkan sudah. Atau pilihan yang ketiga, au bai'ihi, atau menjualnya. Jadi kambing yang ditemukan tadi dijual. Dan tentunya wa hifdzi tsamanihi, dan menyimpan uang hasil penjualan itu. Yang kedua, jenis hewannya adalah wahayawanun, dan hewan yamtani'u bi nafsihi, yang bisa melindungi dirinya sendiri. Fa in wajada, maka apabila menemukan sopeman hu ing hayawanun yamtani'u bi nafsihi fis sahra'i ing dalem padang pasir, taroka maka meninggalkan sopeman hu ing hayawan yamtani'u bi nafsihi. Kalau hewan itu besar dan dia bisa melindungi dirinya, maka dia bisa meninggalkan dan membiarkannya. Nanti pemiliknya akan mengambil sendiri. Wa in wajadahu fil hadari, jadi kalau menemukan hewan yang model begini di padang pasir, ya biarkan saja. Wa in wajada, dan apabila menemukan sopeman hu ing hayawan yamtani'u bi nafsihi fil hadari ing dalam perkampungan. Tapi kalau nemunya di kampung, di daerah perkampungan, fahuwa mukhayyarun, maka boleh memilih bainal asya'i tsalatsati fihi, di antara tiga hal tadi, sama perlakuannya. Yang pertama tadi apa? Boleh dimakan, tetapi nanti harganya hewan itu menjadi hutangnya dia. Atau meninggalkannya lalu diberi makan sebagai perbuatan baik kita. Atau menjualnya dan harganya disimpan, bukan harganya, jadi uang hasil penjualannya kita simpan. Ini bab fasal tentang luqatah. Monggo disimak, kitabnya dimaknai. Mudah-mudahan pertemuan kita via online ini juga dilimpahi oleh Allah keberkahan, sehingga menjadi pertemuan yang barokah, yang nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah. Saya kira itu, wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.